Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami channel Angkringan Baca 17. Saya Muhammad Jamiluddin sebagai Presiden Angkringan Baca 17. Kali ini kita mau bahas apa nih? Kita akan membahas buku Tumbuh dari Luka yang ditulis oleh Mas Indra Sugiarto. Beliau juga sebagai penulis bestseller bukunya, yaitu yang pertama adalah Teman Berjuang. Nah, yang buku keduanya adalah buku ini, Tumbuh dari Luka. Buku yang pertama beliau tulis itu sampai menempati top 10 bestseller di Gramedia selama berbulan-bulan. Luar biasa ya Mas Indra. Saya sangat mengapresiasi dan kita patut mencontoh perjuangan beliau dalam menulis buku. Buku-bukunya itu ringan-ringan banget tapi menginspirasi sekali, guys. Jadi kalian harus baca bukunya beliau ya. Jadi sebelum kita membahas buku ini, kalau ada kopi di depan kalian, ya kita sama-sama seruput bareng. Bismillah. Alhamdulillah, baca buku sambil ngopi itu nikmat. Oke, langsung kita bahas bukunya. Ini buku ini ditulis secara ringan, mengalir. Artikel demi artikelnya nanti kita akan bacakan artikel per artikelnya. Ini luar biasa, kita bisa ambil pelajarannya nanti. Artikel yang pertama beliau tulis dengan judul Kamu Dibuang. Apa sih maksudnya kamu dibuang? Oke, kita baca. Dulu kamu pernah tertawa bersama. Dia sedih, kamu selalu ada di sampingnya. Dia bermimpi, kamu pun mendukungnya. Kamu tidak pernah punya ekspektasi apapun. Kamu hanya berusaha berperan sebagai teman dan sahabat yang baik. Lalu suatu saat kamu membutuhkannya sebagai teman bicara. Setelah sekian lama tidak berjumpa dan tidak lagi bicara atau via pesan, kamu beberapa kali berusaha mencari cara untuk bercerita. Akhirnya kamu pun sadar dia memang sibuk, tapi yang sebenarnya terjadi adalah dia tidak mau meluangkan waktunya untuk kamu. Kamu memutuskan berhenti mencari ruang di dalam dirinya karena ruangan untuk kamu sudah tidak ada sama sekali. Suka atau tidak suka, kamu sudah dibuang. Wow, ini sangat mendalam sekali ini maknanya. Luar biasa ini. Ini seperti orang yang baru saja ditinggal ya. Ditinggal sahabat berjuangnya, ditinggal kekasihnya dan lain segala macam. Artikel yang kedua adalah Fake People versus Real People. Tidak semua orang yang kamu kenal akan memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Ada yang karena memang tidak tahu, ada yang karena tidak peduli, dan ada juga yang karena ingin melihatmu tersesat. Dunia ini rumit. Persahabatan juga bisa jadi hal yang rumit. Hanya karena seorang menegurmu bukan berarti dia membencimu. Mereka menegur karena mereka peduli. Tidak semua orang yang tersenyum di depanmu adalah temanmu. Ada yang tersenyum padamu agar kamu jadi lengah. Ada juga manusia sinis yang meremehkan kemampuanmu, tapi tersenyum ramah di depanmu. Ada manusia yang ingin melihatmu tumbuh, ingin melihatmu menjadi kuat, tapi jarang tersenyum kepadamu. Fokus ke tujuan mereka, peka terhadap makna di balik setiap ucapan seorang. Jangan terjebak karena hanya senyuman. Ini fake people dan real people. Kira-kira kita bersinggungan gak ya dengan orang-orang seperti ini? Dengan realitanya, teman-teman bisa mentransformasikan atau merefleksikan artikel ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa kita harus melihat realita kehidupan itu keras begitu. Ini yang sejauh kita tahu ya. Terus artikel yang ketiga, terjebak masa lalu. Aku tidak akan terjebak lagi pada masa lalu. Jika kamu tidak melihat senyumku seperti biasa, itu bukan karena aku berubah banyak, tapi itu karena aku sudah malas tersenyum untukmu. Jika kamu makin jarang melihatku lagi nanti, bukan berarti aku ingin menghilang, tapi karena aku ingin menyibukkan diri untuk hal-hal positif. Aku ingin berbuat lebih untuk diriku dan untuk masa depanku. Jika kamu pikir yang akan aku lakukan itu egois, kamu salah. Itu karena ada yang menyadarkanku bahwa bergantung pada manusia adalah hal yang berat. Berharap pada orang lain adalah sebuah permainan yang menyebalkan. Jadi
Lebih baik aku menguatkan diriku supaya tidak bergantung pada orang banyak. Ini artikel yang ketiga ini perenungan diri terhadap bahwa kalau misalnya kita pernah kecewa dengan seorang, siapapun itu, sejatinya itu adalah pelajaran buat kita bahwa yang menjadikan kita bangkit ya adalah diri kita sendiri. Terus ya artikel yang keempat selanjutnya di halaman 10, beliau menulis, saat orang terdekatmu berusaha membunuh impianmu. Bagaimana kalau justru orang dekatmu ternyata orang yang berusaha membunuh impian dengan perkataan mereka? Kalau orang dekat mengatakan hal-hal seperti itu, maka kuatkanlah impianmu. Dekat impian kamu justru saat-saat seperti itu. Jangan sampai kamu stres, fokus ke tujuan yang ingin kamu kejar, bukan fokus ke kata-kata negatif mereka. Karena justru kamu akan terus memikirkan, sulit tidur, dan akhirnya tak bisa berbuat banyak dengan impianmu. Kalau kamu hanya fokus memikirkan perkataan negatif mereka, masa depan kamu tidak ditentukan orang lain. Masa depan kamu tidak dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka memandang dirimu, tapi masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kalian memandang diri kamu sendiri. Cara berpikir positif kamu dan tindak-tindakan positif kalian. Lupakan kata-kata negatif mereka, meskipun sangat menyakitkan, tapi belajarlah untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata negatif tersebut. Tenangkan hatiku ya Tuhan, aku ikhlas menerima segalanya. Aku ikhlas karena aku percaya dengan rencanamu. Aku memang selalu bekerja keras, tapi aku tak akan membiarkan ambisiku menghancurkanku. Aku percaya usahaku tak akan sia-sia. Aku siap menempuh jalan apapun yang Tuhan bukakan untukku. Itu beberapa artikel dari Fase Terluka. Ini tuh sebenarnya buku yang ditulis oleh Mas Indra itu dari perenungan bagaimana kita di saat kita terluka, di saat kita down dengan keadaan yang membuat kita sulit. Buku ini mengajak kita berpikir, mengajak kita sama-sama menintrospeksi diri kita bahwa kita kadang terjebak dengan ucapan-ucapan negatif yang ada di sekitar kita. Buku ini mengajak kita keluar dari zona itu dan kita punya diri kita gitu. Jadilah diri kita, apapun yang kita miliki ya itulah diri kita sebenarnya. Dan apapun yang ingin kita lakukan ya sudah lakukan saja. Gagal lakukan lagi, gagal lakukan lagi, jatuh bangun lagi, dan kita akan menjadi orang yang bijaksana, memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang luhur, hati yang tabah terhadap masalah-masalah kita. Sesungguhnya hidup itu kan masalah kayak gitu. Dan ini fase terluka, setiap orang pasti punya masa terlukanya masing-masing. Jadi buku ini cocok sekali bagi teman-teman yang ingin bangkit dari luka, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kekalahan, dan bangkit dari masa lalu yang menyedihkan untuk menuju masa depan yang gemilang, masa depan yang luar biasa cerah, masa depan yang indah. Dan itulah beberapa artikel. Nanti kita akan lanjutkan pembacaan fase-fase berikutnya atau artikel-artikel berikutnya, bagaimana buku ini ditulis dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran untuk direfleksikan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Kalau dirasa artikel ini atau channel ini bermanfaat, silakan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dan ketika ada kesalahan dalam pengucapan atau apapun, mohon memberikan kritikan yang membangun untuk kita bisa menebar literasi-literasi dan mengabarkan literasi-literasi ke depannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baca, jangan lupa bersyukur dan bahagia. Siap.